Selamat pagi dari Jogja, kota yang katanya terbuat dari rindu. Hari ini kami akan menemani teman-teman berjalan santai menikmati suasana di sekitaran Malioboro di pagi hari. Pagi hari selalu punya cara tersendiri untuk membuat Jogja terlihat lebih hangat. Kita mulai dengan memasuki titik 0 km Jogja, ruang publik terbesar dan paling ramai aktivitas seni, musik, dan budaya. Di malam hari, tempat ini penuh musisi jalanan, tapi pagi hari lebih damai, dan lebih cocok untuk kontemplasi, hanya ada angin, cahaya, dan ketenangan. Titik 0 km Yogyakarta merupakan bagian penting dari sumbu filosofi Yogyakarta, garis imajiner yang menghubungkan Panggung Krapyak, Keraton, hingga Tugu Golonggilik di utara, dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Titik 0 km Yogyakarta adalah kawasan persimpangan paling ikonik di pusat kota Yogyakarta. Pada pagi hari, kawasan ini masih sepi. Hanya ada beberapa petugas kebersihan, pekerja kantor yang baru berangkat, dan keluarga yang berjalan menikmati udara segar. Lokasi ini dianggap sebagai titik pusat kota dan menjadi patokan penghitungan jarak ke berbagai wilayah di DIY. Kawasan ini juga sangat populer sebagai ruang publik, tempat nongkrong, serta spot foto wisatawan. Di sini disebut titik 0 karena kawasan ini menjadi patokan pengukuran jarak kota Yogyakarta ke berbagai wilayah, dan merupakan pusat sumbu filosofis kota Jogja yang memiliki makna budaya mendalam. Beberapa meter berjalan ke utara, kita melewati bangunan bersejarah Benteng Vredeburg. Dulu dibangun Belanda untuk mengawasi keraton, yang kini menjadi museum sejarah. Di seberang jalan, ada Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta, bangunan kolonial bergaya neoklasik yang menjadi salah satu titik penting pertahanan saat masa revolusi. Dari titik ini, kita bisa melihat bagaimana Malioboro sejak dahulu menjadi jalur pemerintahan, perdagangan, hingga simbol kekuatan kolonial. Nama Malioboro dipercaya berasal dari kata Marlborough, nama gubernur Inggris yang pernah menetap di Indonesia, atau dari bahasa Sanskerta, Malyabhara, yang berarti rangkaian bunga. Disinilah denyut utama kota Jogja, hidup 24 jam sehari. Tapi pagi hari adalah saat terbaik untuk melihat Malioboro apa adanya, sederhana, merakyat, dan penuh senyum. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk menyusuri Malioboro. Setelah penataan besar-besaran pada tahun 2016 hingga 2017 dan relokasi sekitar 1.800 PKL pada tahun 2022 ke teras Malioboro 1 dan 2, trotoar di sepanjang jalan ini kini terasa jauh lebih lega dan nyaman. Di sini Pasar Beringharjo. Pasar ini sudah ada sejak 1758. Pasar tradisional tertua di Yogyakarta. Di pagi hari, suasananya sangat hidup dengan pedagang batik, rempah-rempah, jamu, sampai jajanan pasar. Di seberang Pasar Beringharjo terdapat teras Malioboro 1. Di belakang Ramayana terdapat lokasi baru teras Malioboro 2 Ketandan, yang mengusung desain dengan tema pecinan. Di sepanjang sisi kanan dan kiri jalan, banyak toko yang baru bersiap buka, sebagian masih menutup rolling door. Bangku-bangku trotoar banyak yang masih kosong, memberikan kesan damai.
Ada sensasi yang berbeda ketika melintas di Malioboro sebelum keramaian datang. Rasanya seperti melihat Jogja tanpa make up, apa adanya, sederhana, dan tulus. Revitalisasi trotoar sejak 2016 hingga 2017 dan penataan besar tahun 2022 benar-benar mengubah wajah Malioboro, dari penuh sesak menjadi jalur pedestrian yang rapi dan nyaman. Sambil berjalan ke arah utara, teman-teman sedulur bisa melihat deretan toko dan bangunan kolonial yang berdiri sejak zaman Belanda. Di pagi hari, suasana lebih tenang sehingga kita bisa lebih dekat melihat detail arsitektur dan aktivitas warga lokal yang baru mulai berjualan. Pada dekade-dekade sebelumnya, Malioboro identik dengan trotoar yang sesak, dipenuhi PKL, sepeda motor parkir, dan becak yang berjejer. Berjalan di sana membutuhkan usaha ekstra. Bahkan, penyandang disabilitas sulit menikmati fasilitas pedestrian. Tetapi perubahan besar mulai terasa sejak 2016 hingga 2017 dan berpuncak pada penataan tahun 2022, di mana telah dibangun teras Malioboro I sebagai pusat pedagang kerajinan dan souvenir, serta teras Malioboro II sebagai pusat kuliner dan produk khas. Sehingga menjadi rumah baru bagi ribuan PKL dan membuat Malioboro lebih tertib dan nyaman untuk dinikmati. Setelah relokasi PKL dan pelebaran trotoar, Malioboro berubah drastis menjadi jalur pedestrian yang rapi dan ramah bagi pejalan kaki. Pemerintah DIY mulai mendorong rencana besar, menjadikan Malioboro sebagai kawasan pedestrian penuh. Hingga kini, program semi pedestrian diberlakukan setiap hari, dan hanya kendaraan Trans Jogja, becak, dan andong yang boleh lewat pada jam tertentu. Visi pembangunan Malioboro bukan sekadar menutup jalan untuk kendaraan. Ini adalah transformasi ruang publik, mengembalikan Malioboro sebagai tempat berinteraksi, berekspresi, dan menikmati budaya. Malioboro dirancang menjadi destinasi wisata kelas dunia, nyaman untuk berjalan kaki, ramah disabilitas, aman, serta mempertahankan daya tarik seni dan budaya Yogyakarta. Begitu pedestrian penuh diterapkan, Malioboro akan menjadi ruang interaksi 24 jam, dengan pengaturan khusus bagi warga lokal, tamu hotel, hingga pelaku usaha yang membutuhkan akses logistik. Malioboro bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga ruang interaksi. Seperti yang ditekankan pemerintah, ruang ini adalah tempat ekspresi, bukan sekadar jalan transportasi. Di bagian tengah Malioboro,
Pepohonan rindang di sisi kiri dan kanan memberi suasana teduh. Di pagi hari, Malioboro menunjukkan sisi paling lembutnya, tenang, hangat, dan penuh cerita. Dari jalur kerajaan di abad ke-18, pusat perdagangan kolonial, hingga ikon wisata modern yang sedang menuju kawasan pedestrian penuh, Malioboro terus berevolusi. Namun satu hal tetap sama, Malioboro selalu menjadi ruang hidup masyarakat Yogyakarta dan setiap orang yang datang. Setiap hari pukul 18 sampai dengan pukul 21, kendaraan pribadi tidak boleh masuk ke Malioboro kecuali Trans Jogja, Becak, dan Andong. Hal ini memberi kesempatan wisatawan menikmati Malioboro tanpa hiruk-pikuk kendaraan. Tidak hanya itu, fasilitas pejalan kaki terus ditingkatkan. Lampu jalan ditambah, pot tanaman diperindah, bangku publik diperbanyak, jalur difabel dipertegas. Perubahan ini bukan sekadar penataan fisik, melainkan transformasi budaya, membiasakan masyarakat menikmati kota dengan berjalan kaki. Kini kita telah melihat bagaimana Malioboro berkembang, dari jalur kerajaan, ke pusat kolonial, ke kawasan perdagangan rakyat, hingga transformasi menjadi ruang publik yang ramah pejalan kaki. Pembangunan dan penataan yang terus dilakukan menunjukkan bahwa Yogyakarta berkomitmen menjaga identitas budaya, sambil mempersiapkan Malioboro sebagai ruang publik kelas dunia. Beberapa pemilik toko menyapu halaman dan merapikan barang. Andong dan Becak antri dengan tenang, menunggu wisatawan pertama hari ini. Di ujung utara Malioboro terdapat Stasiun Tugu. Pada masa kolonial, pembangunan Stasiun Tugu membuat bagian utara Malioboro tumbuh cepat sebagai pusat perdagangan dan akomodasi. Hingga kini, area ini tetap menjadi salah satu pintu utama wisatawan masuk ke jantung kota. Begitulah walking tour kami pagi hari dari titik 0 km menuju ujung utara Malioboro ini. Tenang, bersih, dan penuh jejak sejarah. Semoga tur singkat ini membuat teman-teman sedulur merasakan Jogja bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi sebagai ruang hidup yang hangat, penuh cerita, dan selalu berhasil membuat siapapun rindu untuk kembali. Terima kasih sudah ikut berjalan bersama kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk perjalanan berikutnya. Sampai jumpa di sudut Jogja lainnya.